Nah, reksadana ini merupakan salah satu produk investasi yang sebenarnya cocok ya untuk pemula dan juga bagi mereka yang punya limited time sih. Ya, salah satu indeks yang dapat dijadikan pilihan investasi adalah indeks bisnis 27 ini ya. Mungkin untuk yang pertama kali ya, yang harus diperhatikan adalah kenali profil risiko dari investor itu sendiri. Semisal teman-teman dari bisnis Indonesia ingin mencoba kenali dulu dari profil risikonya. Jika profil risikonya sudah ketemu, maka jika sudah mengenali ya, maka akan ketemu juga nih untuk instrumen investasi apa yang cocok. Selain itu juga harus perhatikan yang namanya adalah time horizon. Halo Sobat Bisnis, berjumpa lagi di podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ganang Adrian yang akan membawa Anda larut dalam perbincangan dengan berbagai topik yang dikemas secara bernas, luas, dan tuntas. Nah, Sobat Bisnis, Anda pasti pernah terpikirkan gak sih di sekarang ini tuh untuk bisa punya penghasilan tambahan? Karena mungkin di balik kesibukan Anda bekerja setiap harinya full time gitu ya, penghasilan tambahan atau passive income ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dibilang menarik gitu. Dan sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan passive income, seperti misalnya dengan investasi dengan berbagai platform investasi gitu ya, bisa dengan emas, terus juga saham, properti. Nah, dan juga beberapa instrumen investasi lainnya yang mungkin bisa Sobat Bisnis coba. Nah, Sobat Bisnis, dari semua pilihan investasi yang udah saya sebutkan tadi nih, kira-kira investasi apa yang paling cocok untuk Sobat Bisnis pilih dan juga untuk Sobat Bisnis miliki? Nah, kita akan bahas secara lebih lengkap dan juga lebih detail bersama dengan Brian Lambertus Dago selaku Senior Analyst di PT UEB Asset Management Indonesia. Halo Brian, apa kabar? Halo Mas Ganang, kabar baik. Brian, kalau kita melihat secara keseluruhan nih, secara global ya, secara makro. Kalau menurut Brian sendiri bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia di 2023 ini? Apalagi ibaratnya kita nggak cuma lihat Indonesia ya, kita juga melihat kondisi ke global seperti apa sekarang ini, dan juga ada dampaknya juga ke Indonesia gitu. Brian melihatnya seperti apa sih? Iya, kalau lihat belakangan ini sering banget ya bermunculan banyak berita negatif di mana-mana. Contohnya pasti udah nggak asing lagi lah dengan tagline seperti kenaikan harga, suku bunga tinggi, bahkan resesi dan masih banyak lainnya lah. Dan bahkan di most news outlet itu sedang memberikan sentimen negatif ya. Tapi sebenarnya sih kita nggak usah panik dulu dan coba memahami apa yang sedang terjadi di market ya, khususnya kondisi global ekonomi sekarang. Mungkin bisa mulai dari kondisi ekonomi global di mana tema sekarang itu digambarkan sebagai higher for longer, di mana misalkan kita lihat ekonomi terbesar di dunia yaitu US, FOMC.ploy itu mengindikasikan bahwa Federal Funds Rate atau suku bunga US itu turunnya nggak secepat yang diperkirakan di awal. Jadi let's say untuk tahun ini berdasarkan data terakhir di 5,63% untuk tahun 2023 ini, dan cuman turun 50 bips ke 5,13% pada tahun 2024. Yang awal itu sebenarnya di-expect sekitar 100 bips. Nah, kalau kita lihat beberapa tahun ke depan seperti 2025 itu cuman diturunkan ke 3,9% dan tahun 2026 ke 2,9%. Jadi penurunannya itu nggak secepat yang diperkirakan di awal. Dan misalkan kalau kita lihat suku bunga US sekarang di angka terakhir 5,25 sampai 5,5% untuk lower sama upper bound-nya ya. Itu sebenarnya udah cukup naik cukup signifikan sih. Dari sebelumnya 0 sampai 0,25% tahun lalu. Kalau lihat dampaknya terhadap inflasi, di mana ini inflasi actually yang menyebabkan
the Fed menaikkan suku bunga secara agresif ya di awal. Kalau kita lihat inflasi US itu terakhir sempat peaknya itu di 9,1%, yaitu di bulan Juni tahun lalu ya. Dan sempat turun ke angka bottomnya itu sekitar 3% pada Juni tahun ini. Sebelum lately picking back up terakhir di 3,2%. Yang salah satunya disebabkan oleh harga minyak yang meningkat. Dan ini sebenarnya masih di atas target inflasi the Fed ya, yaitu an average of 2% over the long run. Kalau lihat dari GDP, pertumbuhan ekonomi US, angka terakhir itu sebenarnya masih kuat ya di 2,9%. Tapi ini sebenarnya bukan menjamin hal yang baik ya, dikarenakan tema good is bad dan bad is good, di mana dengan adanya data ekonomi yang kuat itu dapat memicu inflasi yang lebih stubborn dan tema higher for longer yang berkelanjutan. Nah mungkin selanjutnya kita kalau misalnya lihat dari sisi PMI atau Purchasing Managers Index, US itu kita lihat tahun ini rata-rata masih di bawah angka 50 ya, yang mengindikasikan fase kontraksi. Misalkan kita compare ke tahun lalu yang rata-rata itu di atas angka 50, yang mengindikasikan fase ekspansi. Jadi belakangan itu sih sentimennya, biasnya lebih ke headwinds ya dibanding tailwinds. Oke. Setelah tadi Brian jelasin tentang lumayan banyak ya tentang kondisi ekonomi global di 2023 ini, kemudian kira-kira apa sih yang pengaruhnya, mungkin dampaknya yang cukup signifikan, terutama untuk kita yang ada di Indonesia, yang tinggal di Indonesia, seperti apa sih dampaknya yang signifikan? Iya, jadi mungkin kita lihat dari sisi inflasi dulu ya, dimana sebenarnya inflasi di Indonesia itu udah sangat manageable, terakhir di angka 2,56%. Dan ini sudah sempat turun dari sebelumnya 6% ya tahun lalu, sempat turun ke 2,56% ini. Dan ini juga di kisaran target inflasi Bank Indonesia sih, sebesar 2-4%. Dan bahkan kalau kita lihat itu sebenarnya di lower bound-nya dari range tersebut. Nah, selain inflasi yang masih manageable, mungkin kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, terakhir itu masih solid ya, terakhir di 4,94%. Ini meskipun tingkat suku bunga Indonesia itu udah ditingkatkan ke 6%, yang dari sebelumnya 3,5%. Terus kalau misal kita lihat dari neraca perdagangan Indonesia, itu terakhir Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar 3,5 miliar USD ya. Dan ini sebenarnya bulan keempat dua kalinya Indonesia mencatatkan trade surplus yang pastinya menunjukkan bahwa Indonesia masih resilient ya. Bahkan di tengah-tengah tahun ini dengan kondisi harga komoditas yang sedang normalisasi. Nah, misal kalau kita lihat terakhir PMI, misal kalau kita compare dengan US yang rata-rata di bawah 50, Indonesia itu sebenarnya terakhir masih di angka 51,5. Dan ini bulan ke-26 kalinya di mana Indonesia mengalami PMI yang di atas 50. Jadi ini masih mengindikasikan bahwa Indonesia itu masih fase ekspansi lah, misalnya dibanding US yang tadi masih rata-rata kontraksi ya. Jadi all in all sih, walaupun sentimen dari global lebih banyak headwinds-nya, Indonesia kami menilai lebih cukup solid dan resilient sih. Oke, artinya ada banyak faktor yang membuat Indonesia cukup kuat ya untuk menghadapi tekanan-tekanan global. Betul, ini ya Brian ya. Nah, ini menarik banget nih Sobat Bisnis, karena ketika tadi penjelasan Brian tentang kondisi ekonomi global, terus juga dampaknya juga ke Indonesia, yang ternyata Indonesia cukup resilient dengan kondisi global yang cukup berdinamika. Selanjutnya kita akan bahas tentang ketika Sobat Bisnis pengen investasi nih Brian nih. Yeah. Karena ada banyak ketakutan-ketakutan, terus juga pemikiran-pemikiran yang tadi ya mungkin ya ketika kita mendengar berita-berita dan isu-isu dari global, ketidakpastian, terus juga kondisi global yang bisa dibilang cukup berdinamika ya, cukup tinggi dinamikanya ya. Ada ketakutan-ketakutan untuk berinvestasi, terus juga ada pemikiran-pemikiran yang sekarang atau enggak ya. Nah, kemudian apa nih yang harus mungkin Sobat Bisnis juga ada yang sudah menjadi investor atau akan menjadi investor. Apa yang mungkin harus dipertimbangkan oleh Sobat Bisnis ketika
ingin berinvestasi di menjelang akhir tahun 2023 ini terutama ya. Atau mungkin juga pertimbangan-pertimbangan apa nih yang perlu dipikirkan oleh sobat bisnis supaya ibaratnya apa ya, meyakini untuk berinvestasi dan menjadi investor juga nih di 2023 ini, Brian. Jadi sebenarnya mungkin awal-awal kita nggak perlu panik dulu sih, dan coba memahami apa yang sedang terjadi di market ya, seperti yang tadi udah dijelaskan tadi briefly. Ya bahkan kita bisa pakai momentum ini sih sebenarnya sebagai peluang untuk berinvestasi kepada aset yang tepat. Nah mungkin setiap orang itu punya tujuan keuangan yang berbeda ya. Mungkin yang seumuran saya, let's say sedang merencanakan dana untuk beli rumah atau dana pernikahan. Dan bahkan untuk beberapa orang sedang mempersiapkan untuk dana pendidikan anak. Dan juga bahkan untuk beli gadget baru sekalipun ya, sesimpel itu sih. Nah dari perbedaan tujuan investasi inilah muncul beberapa jenis instrumen investasi sih yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta periode waktu setiap orang. Kalau kita merujuk kepada OJK, ada beberapa jenis instrumen investasi yang dapat dijadikan pilihan seperti saham, obligasi, deposito, logam mulia, dan masih banyak lainnya lah. Dari setiap jenis investasi ini sebenarnya pasti mempunyai tingkat risiko yang berbeda, di mana mungkin kita sering dengar kalimat high risk high return ya. Jadi semakin tinggi return yang diharapkan, semakin tinggi pula potensi risiko yang akan ditanggung nanti. Untuk mengetahui jenis investasi yang tepat, kita sebenarnya perlu tahu profil risiko kita sebagai investor. Dan pada umumnya ada 3 jenis investor berdasarkan profil risikonya ya, yaitu investor konservatif, moderat, dan juga agresif. Nah, investor dengan profil konservatif ini mereka cenderung menghindari resiko yang tinggi ya. Jadi mereka itu sebenarnya cocok dengan instrumen yang stabil, tidak fluktuatif dan lebih terjamin lah. Jadi yang cocok itu adalah seperti reksadana pasar uang, deposito, sun, dan bahkan reksadana pendapatan tetap ya, to a certain extent. Nah kalau kita lihat untuk investor moderat, mereka sebenarnya pingin sesuatu yang lebih aman, tapi mereka at the same time juga pingin mendapatkan return yang keuntungannya lebih tinggi. Jadi sebenarnya mereka willing to accept penurunan nilai investasi cuman hingga tingkat tertentu lah. Jadi yang cocok sih mungkin seperti reksadana campuran dan juga saham-saham blue chips ya. Nah mungkin yang terakhir, mungkin yang lebih suka tantangan dan nggak takut mengambil risiko, ini bisa dikategorikan sebagai investor agresif ya, di mana biasanya mereka optimis untuk mendapatkan return yang tinggi. Jadi sebenarnya yang cocok itu adalah kayak saham, reksadana saham, dan juga P2P lending. Oke. Karena tadi sebenarnya ada banyak banget ya pilihan-pilihan untuk investasi yang tadi Brian juga udah sebutkan. Terus juga ada beberapa pilihan-pilihan yang mungkin sobat bisnis sudah pernah mencoba atau ingin mencoba dan ada penasaran ingin mencoba. Nah salah satunya adalah reksadana yang mungkin akhir-akhir ini cukup familiar dan cukup cukup banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia terutama ya. Apalagi untuk sobat bisnis yang bisa dibilang pengen lumayan aman ya, karena reksadana resikonya tidak begitu tinggi dibandingkan saham. Tapi secara garis besar nih Brian, sobat bisnis mungkin masih ada yang bingung nih. Sebenarnya apa beda secara lebih spesifik lagi antara reksadana dengan saham? Karena mungkin ada di reksadana juga ada saham, ada beberapa bagian di reksadana itu yang menjual pasar saham juga. Ada juga yang mungkin bingung dengan resikonya, terus juga yang tadi Brian juga bilang high risk high return itu juga mungkin ada di saham, tapi ada juga di reksadana yang berbasis saham juga gitu ya. Secara spesifik apa sih bedanya Brian? Iya, mungkin kalau kita lihat peningkatan jumlah reksadana ya itu sebenarnya merupakan bukti sih bahwa produk investasi di pasar modal itu mulai diliriki oleh masyarakat ya. Cuman mungkin beberapa dari mereka masih belum dibekali ya oleh pengetahuan yang mumpuni, di mana mereka itu sebenarnya cari instrumen investasi atau
produk yang pokoknya returnnya paling tinggi gitu. Iya, iya. Padahal sebenarnya kalau kita mau invest atau pilih produk, harus ada beberapa aspek sih yang kita lihat instead of just returnnya doang. Nah, reksadana ini merupakan salah satu produk investasi yang sebenarnya cocok ya untuk pemula dan juga bagi mereka yang punya limited time sih. Hal ini karena reksadana dikelola oleh pihak profesional serta berpengalaman, yaitu manajer investasi atau biasa dikenal sebagai MI. Ya, jadi simpelnya itu manajer investasi sebagai pihak profesional yang akan mengatur dana porsi pendapatan dana kita. Dan bahkan kalau kita lihat zaman sekarang ya, reksadana ini sebenarnya cukup mudah diakses dan bahkan untuk pembelian pertama atau membuka account sebenarnya cukup Rp10.000 ya, bukan $10.000 ya seperti zaman tahun dulu ya. Jadi sebenarnya there's no reason not to start investing sih, apalagi di zaman sekarang. Dan mungkin penting juga untuk diketahui bahwa sebenarnya ada beberapa jenis reksadana, yaitu seperti reksadana saham, reksadana campuran, ya reksadana pasar uang, reksadana indeks dan juga lainnya lah. Nah, mungkin beberapa masih sedikit bingung sih perbedaan antara reksadana dan saham ya. Kalau kita lihat dari segi periode pencairan, biasa saham itu lebih fleksibel ya, karena investor punya kebebasan untuk melakukan aksi jual atau beli kapanpun yang mereka inginkan. Dan misalkan di dalam saham itu pun juga investor punya kebebasan yang lebih karena dalam mengambil keputusan investasi. Misalkan kita bandingkan dengan reksadana yang investor itu dibantu oleh manajer investasi dalam mengambil keputusan. Cuman on the other hand dalam mengelolaan dananya, saham ini sebenarnya lebih rumit ya dikarenakan butuh keahlian investor dalam menganalisa pergerakan saham. Misalkan dibanding reksadana itu biasanya tergantung pada manajer investasi ya yang mengelola reksadana tersebut. Mungkin tadi juga sempat dibahas karena ini reksadana dari segi waktu, karena ini dikelola oleh pihak profesional yaitu manajer investasi, pastinya dari segi waktu itu lebih efisien ya. Oke. Tadi Brian juga sempat bilang kalau reksadana ini cocok buat pemula. Artinya mungkin sobat bisnis yang baru ingin mencoba atau pengen berinvestasi gitu ya, artinya belum punya pengalaman atau belum punya portofolio sebelumnya, cocok begitu ya Brian ya untuk yang benar-benar pertama kali untuk mau nyoba gitu ya. Betul ya. Nah, terus juga mungkin ada beberapa istilah-istilah juga nih untuk reksadana yang kayaknya agak membingungkan gitu. Salah satunya adalah investasi pasif dan juga investasi aktif di dalam reksadana. Nah, sebenarnya ini mungkin Brian bisa jelasin lebih detailnya lagi bedanya apa sih, terus keuntungan dan juga kerugian antara investasi aktif dan pasif itu di reksadana sebenarnya seperti apa sih Brian? Iya. Mungkin biar lebih gampang di ngertiin kita coba pakai contoh ya dari masing-masing jenis investasi. Boleh. Ya let's say untuk investasi pasif kita pakai reksadana indeks dan investasi aktif kita pakai reksadana saham ya. Nah, dalam investasi aktif ini biasa MI akan melakukan analisa fundamental, di mana ini sebenarnya mempertimbangkan beberapa aspek sih, seperti pertumbuhan ekonomi, prospek sektor saham, dan juga performa perusahaan ya. Meanwhile, kalau misalnya kita lihat di reksadana indeks atau pasif, biasa MI ini dalam mengelola reksadana, pendekatannya itu lebih pasif, karena portfolio itu disusun menyerupai indeks acuannya, sehingga hasil akhirnya itu kurang lebih mirip sih dengan indeks acuannya ya. Mungkin ada beberapa yang penasaran ya, apa keuntungannya reksadana indeks ini? Nah, mungkin pertama yang paling notable biasa dari sisi management fee ya, atau biaya pengelolaan, di mana reksadana indeks ini biasanya biayanya lebih rendah dikarenakan MI itu hanya butuh menyerupai indeks tersebut dengan membeli saham yang ada di indeks acuannya. Dan misal kalau kita lihat dari isi portfolio, itu biasanya reksadana indeks lebih transparan. Karena kita tahu jelas tuh isinya apa aja dan serta bobot-bobotnya ya. Jadi suatu saat kita nggak beli kucing dalam karung. Dan mungkin yang terakhir,
Dari sisi perputaran portfolio atau portfolio turnover, ini cenderung lebih kecil dikarenakan biaya transaksi itu terjadi ketika ada pembelian atau penjualan unit serta evaluasi indeks ya. Sehingga sebenarnya nggak ada intervensi atau rebalancing yang aktif sih dilakukan oleh manajer investasi. Ya, tapi ini nggak berarti reksadana indeks atau investasi pasif nggak memiliki resiko ya. Karena sifat yang nggak fleksibel ini bisa ya menjadi double edged sword lah. Jadi misal let's say kita nggak bisa langsung keluarin atau tambah nama yang seketika gitu karena kita harus merujuk kepada indeks acuan. Nggak sembarangan berarti ya? Betul ya. Let's say misal ada saham yang menurut kita lagi ada negative sentiment dan kita mau cut loss, itu nggak bisa. Dan juga at the same time misal kalau kita menurut kita ada saham yang mungkin prospeknya bagus, kita mau masukin, itu nggak bisa juga karena kita harus merujuk kepada indeks acuan. Oke, kalau tadi disebutkan Brian juga nih sobat bisnis tentang indeks acuan gitu ya. Mungkin sobat bisnis sendiri udah pernah tahu atau udah pernah baca di beberapa media massa ya sejumlah indeks dan juga yang bisa dibilang indeks-indeks tersebut bisa jadi acuan juga ya Brian ya. Nah, Iya, betul. apa aja sih yang kemudian indeks-indeks yang bisa jadi rekomendasi nih kalau dari Brian sendiri nih? Iya, mungkin yang tadi Mas Ganang udah sempat ngomong, ya sebenarnya reksadana ini akan mengikuti pergerakan suatu indeks ya, di mana komposisi portfolio itu akan ya tergantung pada daftar indeks acuannya tersebut. Mungkin ada beberapa yang udah sering denger lah, seperti IDX 30, LQ45, kan Sri Kahati dan Bisnis 27, dan masih banyak lainnya ya. Ya, dan kemudian Bursa Efek Indonesia dan juga Bisnis Indonesia juga punya nih indeks B27 ya, Bisnis 27 ya. Iya. Brian ya. Nah, ini bisa jadi acuan untuk sobat bisnis juga ketika ingin melihat dan juga memantau pergerakan. Kemudian apa yang bisa lebih detail lagi nih dari Bisnis 27 ini sendiri nih Brian nih. Kemudian juga petunjuk-petunjuk apa yang mungkin bisa diperhatikan secara detail lagi untuk sobat bisnis ketika melihat indeks Bisnis 27 ini Brian. Iya, salah satu indeks yang dapat dijadikan pilihan investasi adalah indeks Bisnis 27 ini ya. Di mana ini indeks merupakan kolaborasi antara Bursa Efek Indonesia dan Bisnis Indonesia Media Group yang terdiri atas dari 27 saham dengan fundamental, likuiditas serta kapitalisasi yang solid ya. Mungkin produk yang dapat dibeli adalah UOB AM Index Bisnis 27, di mana ini merupakan produk kolaborasi antara Bisnis Indonesia dan PT UOB Asset Management Indonesia. Nah mungkin dari sisi pengelolaannya, biasanya Komite Indeks Bisnis 27 akan melakukan rebalancing ya secara rutin. Biasa on a semi-annual basis atau sekali dalam setiap 6 bulan. Biar konstituennya itu atau nama-namanya lebih terupdate dengan kondisi yang paling recent. Mungkin ada yang penasaran sih, apa kelebihan reksadana Indeks Bisnis 27 ini dibanding reksadana indeks lain. Mungkin IB27 sendiri ini sebenarnya memberikan diversifikasi ya. Karena berdasarkan rebalancing terakhir, weighting yang diberikan kepada sektor seperti energi dan materials itu relatively lebih besar. Dan ini sebenarnya juga inline dengan kegiatan atau priority pemerintah sih, seperti downstreaming ya. Contohnya mereka menambahkan dari sisi nikel untuk ekspor itu harus ada added value. Jadi nggak dia ekspor secara mentah-mentah aja. Dan selain itu mungkin kita lihat Indonesia ini sebenarnya bisa dianggap sebagai negara komoditas, di mana misalkan ada sentimen positif dari global, itu biasanya Indonesia akan menjadi beneficiary ya. Contohnya seperti tahun lalu ketika terjadinya commodity super cycle di tahun 2022. Mungkin selain itu dari sisi fundamental, yaitu dari return on equity yang biasanya lebih cenderung lebih tinggi, level utang yang lebih rendah, dan juga secara valuasi itu konstituennya mempunyai PE ratio yang lebih murah ya. Pastinya dari sisi fundamental membuat indeks ini mungkin lebih unggul ya dibanding indeks lain. Jadi dari analisis di atas, kami sih menilai
UOB AM Index Bisnis 27 ini dapat dijadikan referensi ya untuk investor dengan profil risiko yang konservatif. Oke, menarik banget nih Brian dan juga sobat bisnis. Kalau tadi di awal kita sempat nyinggung tentang investasi untuk pemula, mungkin sobat bisnis bisa punya pilihan dan bisa kepikiran gitu ya untuk mencoba reksadana dan mencoba ini nih UOB AM nih. Karena tadi yang udah dijelaskan Brian juga, selain secara detail indeksnya juga bisa sobat bisnis pantau lewat Bisnis 27, terus juga ada kemudahan-kemudahan lewat platform digital yang semakin mudah diakses juga lewat handphone gitu ya. Nah, tapi Brian, kalau misalkan sobat bisnis tertarik nih dan pengen tahu atau pengen coba atau pengen, mungkin kalau bisa dibilang sebelum beli pengen tahu lebih detail lagi, lihat-lihat dulu gitu ya. Atau mungkin pengen langsung ngebeli nih dari UOB AM ini, di IB27 ini bisa kemana nih Brian? Iya. Mungkin sekarang ini UOB AM Index 27 ini sebenarnya udah dapat ditemui di beberapa agen penjual reksadana ya, bank yaitu atau maupun digital. Salah satunya adalah Tanam Duit. Oke, berarti bisa langsung sobat bisnis cek di Tanam Duit, di sana mungkin ada UOB AM dan pertama mungkin kalau Gandang saranin lihat-lihat dulu ya, mungkin ya Brian ya, lihat-lihat dulu atau pelajari dulu, atau mungkin sebelum membeli lihat detail-detailnya dulu gitu ya. Nah, di studio kita juga sudah kedatangan langsung Yonando Saputra. Beliau adalah Senior Business Development dari Tanam Duit. Halo Nando, apa kabar? Halo Ganang, baik kabarnya nih. Nah, Nando, di zaman digital sekarang ini penggunaan aplikasi di smartphone itu udah makin udah makin mudah, udah makin gampang gitu ya. Kalau kita bicara soal Tanam Duit, apa aja sih fitur yang jadi andalan dari Tanam Duit itu sendiri, dan juga apa yang membuat Tanam Duit itu bisa dibilang unik dan juga mudah digunakan dibandingkan dengan platform-platform digital lainnya nih? Baik. Jadi yang pertama-tama adalah Tanam Duit merupakan suatu platform aplikasi, kita sebutnya mungkin one stop financial service ya. Itu salah satu moto kita juga. Dan kita ini mengantongi license upper atau agen penjual efek reksadana. Nah, kita sendiri juga memang bekerja sama dengan salah satunya adalah Yobami atau UOB Asset Management Indonesia yang lumayan cukup erat untuk kerjasamanya, dan untuk mendistribusikan produk dari Yobami itu sendiri atau UOB Asset Management Indonesia. Nah, kita ada bermacam-macam produknya, salah satunya adalah yang disebutkan sebelumnya yang sempat dibahas ya, itu Indeks Bisnis Indonesia 27. Nah, dari fitur-fiturnya sendiri kita fiturnya cukup beragam. Yang pertama yang kita unggulkan adalah ada yang satu namanya adalah fitur Tanam Mimpi. Simple seperti kita bisa mengatur kantong-kantong dari investasi reksadana. Semisal saya mempunyai tujuan yang pertama adalah untuk biaya pernikahan yang sebelumnya disebut, untuk mengumpulkan uang dana pernikahan, untuk dana pendidikan anak, atau sesimpel membeli kendaraan ataupun gadget ya. Itu kita bisa akomodir dengan fitur yang namanya adalah Tanam Mimpi. Jadi sudah sesuai dengan kantong-kantongnya. Selain itu juga kita mendorong agar untuk investor-investor atau user dari Tanam Duit itu sendiri ataupun masyarakat secara umum untuk melakukan investasi secara DCA. Jadi kan investor itu kurang lebih ada dua tipe. Yang pertama adalah mungkin yang secara lump sum atau yang sekaligus, ataupun yang langsung dia menggunakan fitur DCA atau dollar cost averaging, dan dia nyicil setiap bulan. Mungkin saya nabung untuk pendidikan anak itu 1 juta, atau buat pernikahan, saya setiap gajian saya sisihkan let's say 2 juta setiap bulannya, dan itu kan lama kelamaan itu akan berkembang. Seperti itu. Dan selain itu juga kita ada beberapa fitur, kita juga yang salah satunya yang pertama kali yang menerapkan fitur ya the real switching, itu untuk upper atau agen penjual efek reksadana secara online. Seperti itu kurang lebih. Nah, Nando, tadi kan Brian juga udah ngejelasin tentang UOB AM IB27. Terus juga mungkin sobat bisnis ada yang pengen lihat-lihat atau mungkin pengen ngebeli nih UOB AM IB27 ini. Gimana caranya ngebeli UOB AM IB27 di Tanam Duit? Prosesnya kayak gimana? Terus juga boleh dijelasin ya kemudahan-kemudahannya atau step by stepnya. Terus juga kalau menurut Nando sendiri lebih menarik investasi saham atau reksadana di Tanam Duit? Oke. Wah, ini menarik nih. Jadi untuk cobakan
untuk mencoba untuk pelajari terlebih dahulu ya. Untuk dari produknya YOBHM IB27 sendiri, Ya. itu kan kita bisa di aplikasi Tanam Duit. Yang pertama kalau misal mau coba dulu ya daftar ya. Salah satu daftar itu cukup mudah, simple. Mungkin let's say sekitar 5 menit lah prosesnya. Cukup siapkan data diri aja. Nanti tinggal isi sesuai dengan apa yang diminta nanti di aplikasi ya, di field-fieldnya seperti itu. Itu bergantung ada macam-macam, misalnya nama dan segala macamnya. Itu standar sih ya. Lalu kita juga ada yang untuk yang simple ya. Di sini ada tanda tangan secara digital juga gitu. Jadi memang kita fully semua kita formulir secara online alias digital gitu ya. Mungkin kalau misalnya zaman dulu orang mau melakukan investasi reksadana itu kan lumayan cukup ribet ya, harus pakai formulir dan segala macamnya. Makanya Tanam Duit itu hadir untuk mensimplify hal-hal yang seperti itu. Lalu yang kedua adalah lebih menarik mana? Wah, ini bisa saya bilang adalah tergantung risk appetite-nya masing-masing ya. Mungkin kalau semisal mau investasi yang secara aktif dan mau di-manage sendiri dan terima toleransi risiko ya, mungkin bisa untuk mencoba ke saham. Akan tetapi, kalau misalnya memang tidak punya experience, tidak punya waktu untuk melakukan analisa keuangan ya, baik analisa secara teknikal ataupun fundamental ya, itu cukup percayakan saja ke salah satunya adalah aset manajemen atau manajer investasi, di mana mereka sudah mengelola dana yang investor ini udah lumayan ibaratnya udah cukup terkurasi lah seperti itu. Mungkin Brian untuk IB27 sendiri mungkin proses seleksinya itu lumayan cukup ketat ya kalau saya lihat. Ya, sebenarnya setiap kayak 6 bulan sekali itu ada ya seleksi proses dari komite investasinya sih. Dan ada beberapa fundamental serta makro gitu. Ya itu jadi bisa dibilang sudah dikelola oleh manajer investasi yang lumayan cukup berpengalaman seperti itu sih. Jadi ya yang nggak punya waktu ya bisa diinvestasikan saja di reksadana dan nggak perlu khawatir. Oke, artinya apalagi mungkin investor-investor baru gitu ya yang mungkin masih banyak keraguan-raguan dan ilmunya masih belum banyak gitu ya. Mending pilih reksadana aja gitu. Lebih mudah dan lebih membantu lah ya. Oke, kemudian sejauh ini di Tanam Duit ada reksadana apa aja sih yang bisa sobat bisnis tahu dan mungkin sobat bisnis coba dan ingin untuk investasi di sana? Oke. Jenis investasi reksadana di kita, sebenarnya kita tidak hanya ada reksadana juga. Tetapi kalau mau kita fokusin ke reksadana, kita ada beberapa macam. Okay. Kita ada dari yang risiko yang dari konservatif hingga ke yang risiko tinggi. Itu ada yang pertama adalah mungkin saya mulai dari konservatif, itu reksadana pasar uang. Lalu kita juga ada reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana saham indeks. Nah, dari macam-macam jenis reksadana itu tersebut, itu tinggal dipilih sesuai dengan risk appetite dari nasabahnya itu sendiri. Tapi harus memahami apa itu yang namanya adalah risiko. Karena setiap instrumen investasi itu memiliki risiko, tetapi jika ingin, saya tidak toleran dengan ibaratnya loss sedikit pun ya, mungkin bisa mulai mencoba di reksadana pasar uang. Tetapi kalau misalnya, saya mau bersifat agresif dan lumayan cukup tinggi, tetapi saya mau yang ibaratnya nggak mau monitor setiap hari gitu ya. Ada solusinya yang lumayan cukup ibaratnya investasi yang pasif seperti yang disebutkan tadi. Ya. Itu adalah salah satunya adalah di reksadana saham indeks. Nah, seperti itu. Oke, tapi kita dari tadi ngomongin reksadana ya. Kalau Nando sendiri ngelihat potensi pasar reksadana di Indonesia nih, terutama dari karena Nando ada di Tanam Duit, dari skop Nando melihat potensinya di Tanam Duit itu sendiri, seberapa besar dan seberapa jauh sih potensi dari reksadana di Indonesia terutama? Baik, ini lumayan cukup menarik karena potensi pasar di Indonesia sendiri itu sebenarnya lagi growing. Kalau misalnya lihat secara data historical, itu mereka udah mulai growingnya itu dari semenjak pandemi. Dari data malah growing ya? Yes, betul. Dari kan ibaratnya ketika pandemi itu orang nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Nggak bisa keluar dan segala macamnya. Akhirnya mereka mengisi waktu luang dengan apa? Mereka ibaratnya mereka memperkaya diri mereka adalah dengan literasi keuangan. Sehingga mereka
ibaratnya mulai paham nih dengan literasi keuangan itu tersebut. Mungkin banyak terpapar oleh, investasi ada macam-macam instrumennya. Mungkin banyak itu salah satunya investasi saham, kan banyak orang terpapar tuh ya. Investasi saham, terus bahas market segala macamnya. Lalu nggak bisa dipungkiri juga investasi dari instrumen reksadana itu juga lagi growing di sana. Kalau menurut data Kesei, itu kita secara dana pengelolaan itu kita tetap growing secara year on year ya, saya bilang secara year on year. Walaupun memang saat ini ada penurunan, tapi tidak terlalu dalam, sedikit saja seperti itu. Tapi secara dana kelolaan oleh selling agent fintech itu masih cukup besar. Nah, kalau tadi itu pandangan dari Nando ya, yang juga dari Tanam Duit, seperti apa gambaran reksadana di Indonesia. Nah, kalau dari Brian sendiri, seberapa menarik reksadana, dan mungkin apakah Brian sendiri juga salah satu investor reksadana, atau gimana nih pandangannya tentang reksadana di Indonesia sejauh ini? Iya, sebenarnya tadi yang Nando udah jelasin itu udah sangat komprehensif ya. Jadi sebenarnya nothing much to add sih. Jadi tapi menurut saya reksadana ini, misal kalau kita lihat di US itu sebenarnya salah satu drivers lah, apalagi di sono financial literacy-nya udah kuat ya. Nah, Indonesia ini sebenarnya potensi secara reksadana ini sebenarnya masih gede nih, karena mungkin literasi keuangannya nggak sekental di US. Jadi sebenarnya kalau misal lihat berapa puluh tahun lagi, sebenarnya prospek reksadana ini masih sangat bagus ya. Okay. Nah, kalau misal ditanya saya invest reksadana atau enggak, ya sebenarnya saya yang sebagai manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut. Okay. Ya, jadi mungkin pengalamannya profesionalnya lebih ke situ sih. Oke deh. Nah, untuk Brian dan Nando nih, adakah pesan untuk sobat bisnis yang ibaratnya baru mau mulai investasi, baru mau mencoba untuk membeli reksadana, terus udah penasaran nih sama UEBAM IB27 tadi dan pengen beli, apa aja sih yang harus diperhatiin oleh sobat bisnis untuk memulainya? Baik, mungkin untuk yang pertama kali ya, yang harus diperhatikan adalah kenali profil risiko dari investor itu sendiri. Semisal teman-teman dari bisnis Indonesia ingin mencoba, kenali dulu dari profil risikonya. Jika profil risikonya sudah ketemu, maka jika sudah mengenali ya, maka akan ketemu juga nih untuk instrumen investasi apa yang cocok. Selain itu juga harus perhatikan yang namanya adalah time horizon. Semisal tujuan investasi saya misal untuk di atas dari 5 tahun, dan saya toleransi terhadap risiko. Tapi saya nggak mau ribet. Okay. Nah, itu untuk reksadana saham indeks itu merupakan sebuah jawaban, saya bilang. Ataupun bisa juga ke reksadana saham, ataupun bisa ke reksadana campuran, gitu, seperti itu. Kalau dari Brian? Ya mungkin kalau dari saya, tadi si Nando udah jelasin beberapa aspek ya. Iya. Kalau dari saya sih sebenarnya mulai dulu aja ya. Karena ya kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk investasi, saya bilang sih kemarin. Tapi kemarin nggak mungkin bisa. Jadi sebenarnya waktu yang tepat adalah sekarang sih. Oke deh. Nah, untuk sobat bisnis yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut nih mengenai Indeks Bisnis 27, sobat bisnis bisa baca juga artikel-artikel yang sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Bisnis Indonesia. Ada di link di bawah ini ya. Dan untuk sobat bisnis yang penasaran atau tertarik ingin mendalami produk yang menggunakan Indeks Bisnis 27 sebagai acuan seperti UEBAM Indeks Bisnis 27, nah sobat bisnis bisa langsung saja download apps Tanam Duit melalui Google Play Store dan juga App Store kalian di sini nih. Oke deh, terima kasih untuk Nando dan juga Brian untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.